I wanna be the very best that no one ever was. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembelajaran IPA terpadu untuk siswa kelas 8. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas materi tentang bab 8, yaitu tekanan zat dan penerapannya. Tampak pada gambar seorang penyelam sedang melakukan eksplorasi keberadaan laut. Penyelam tersebut tentunya melengkapi dirinya menggunakan tabung oksigen sebagai alat bantu utama pernapasan. Ketika berada di udara, tabung oksigen terasa lebih berat jika dibandingkan saat menyelam di dalam air. Tubuh kalian pun juga akan terasa lebih ringan tentunya jika berada di dalam air. Hal ini dikarenakan air memberikan gaya dorong ke atas yang dikenal sebagai gaya hidrostatis. Pada pertemuan kali ini, kalian akan mengetahui hal tersebut setelah mempelajari materi dalam bab ini. Adapun materinya adalah pengertian tekanan, kemudian hukum-hukum dalam tekanan zat cair, tekanan darah, hubungan tekanan dengan transfer molekul melalui membran sel, dan yang terakhir adalah difusi dan osmosis pada transportasi tumbuhan. Pengertian tekanan. Tekanan pada benda berat atau benda padat ya. Jika kalian menjatuhkan sebuah balok pada tanah yang lembek, maka balok tersebut pastinya akan meninggalkan bekas di tanah. Bekas tersebut menunjukkan bahwa tanah tertekan oleh balok yang jatuh. Tekanan tersebut semakin besar jika balok dijatuhkan dari tempat yang lebih tinggi atau ketinggiannya diperbesar. Tekanan balok berpenampang kecil lebih besar daripada balok berpenampang besar. Artinya adalah balok yang memiliki permukaan penampang atau permukaan tapak yang mengenai tanah lebih kecil permukaannya, maka dia gaya tekannya lebih besar atau tekanannya lebih besar. Besar tekanan suatu benda berbanding terbalik dengan luas penampangnya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah semakin besar luas penampang benda atau luas permukaan yang mengenai benda, maka tekanannya akan semakin kecil. Demikian pula sebaliknya, kalau misalnya luas penampangnya itu lebih kecil, maka tekanannya akan semakin besar. Tekanan suatu benda merupakan hasil bagi gaya tekan dengan luas permukaan tempat gaya tersebut bekerja, sehingga tekanan dirumuskan dengan P sama dengan F dibagi A. P itu tekanan, satuannya Newton per meter pangkat 2 atau bisa diganti dengan PA atau Pascal. F adalah gaya tekan atau Newton. A adalah luas permukaan tempat gaya bekerja atau meter pangkat 2. Berikut adalah contoh soal tentang tekanan pada benda padat. Budi mendorong gerobak dengan kedua tangannya dan membutuhkan gaya sebesar 90 Newton. Apabila luas sebuah telapak tangan adalah 150 cm pangkat 2, maka tekanan yang diberikan Budi pada gerobak adalah sebesar. Nah, di sini bisa kita lihat ada gaya sebesar 90 Newton dan juga luas permukaan tapak tangan Budi adalah 150 cm pangkat 2. Jadi nanti 90 gayanya nanti akan kita bagikan dengan luas penampang tangan Budi. Tapi karena tangan Budi ada 2, maka nantinya kita akan mengerjakannya seperti ini. Tidak langsung kita bagi, tapi akan kita rincikan terlebih dahulu. Diketahui gayanya adalah 90 Newton. Luas penampang tapak Budi adalah penampang tangan Budi ya adalah 150 cm pangkat 2. Kita jadikan meter pangkat 2.
Ingat, kita jadikan meter pangkat 2. Sehingga mendapatkan hasil 0,015 meter pangkat 2. Ya, 0,015 meter pangkat 2. Dikali dengan dua tangannya sehingga mendapatkan 0,03 meter pangkat 2. Ditanya adalah tekanan. Jawab, tekanan sama dengan F dibagi A. 90 Newton dibagi 0,03 mendapatkan hasil 3000 Newton. 3000 Newton meter pangkat 2 ya. 3000 Newton meter pangkat 2. Oke, kita koreksi dulu ya. Kita koreksi dulu. Ternyata ini harusnya 3000 Pascal. Oke, 3000 Pascal. Oke, silakan nanti dicatat atau dipahami. Oke, selanjutnya tekanan pada zat cair. Sejumlah air yang berada dalam bejana mempunyai berat tertentu. Tekanan air akan semakin besar jika air yang ada dalam bejana air makin banyak. Tekanan itu disebut sebagai tekanan hidrostatis. Nah, semakin dalam zat cairnya, semakin dalam permukaan zat cair, jadi di dasarnya ya, maka tekanannya akan semakin besar. Jadi di dasar zat cair tekanannya akan semakin besar. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis, kalian dapat menggunakan alat Hertz. Ya, alatnya seperti ini. Kemudian, besar tekanan hidrostatis dapat ditulis dalam bentuk rumus pH sama dengan Rho dikali G dikali H, atau tekanan hidrostatis sama dengan massa jenis dikali dengan percepatan gravitasi bumi dikali dengan kedalaman zat cairnya ya, atau H, atau satuannya meter. Kemudian tekanan dalam zat cair hanya bergantung pada jenis dan kedalaman zat cair, tidak bergantung pada bentuk wadahnya, asalkan wadahnya terbuka. Berdasarkan rumus di atas dapat diketahui bahwa makin ke dalam, ya, yang membuat sebutkan di awal, makin ke dalam dari permukaan air, tekanannya akan semakin besar. Makanya kalau orang melakukan penyelaman di kedalaman, dia membutuhkan alat bantu khusus supaya tidak mengalami tekanan yang terlalu besar dari zat cairnya, atau supaya terhindar dari tekanan zat cair. Contoh soal yang kedua, seekor ikan berenang di akuarium. Ikan tersebut berada 50 cm dari permukaan akuarium. Berapa tekanan hidrostatis yang diterima ikan jika massa jenis air 1000 kg per meter pangkat 3 dan percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon pangkat 2. Oke, mari sama-sama kita selesaikan. Diketahui kedalamannya adalah 50 cm. Kita rubah dulu ke meter menjadi 0,5 meter dengan cara dibagi 100. Oke. Kemudian massa jenis zat cairnya adalah 1000 kg per meter pangkat 3. Percepatan gravitasi buminya 10 meter per sekon pangkat 2. Yang ditanya adalah tekanan hidrostatis. Kita jawab, pH sama dengan Rho dikali G dikali H, atau pH sama dengan 1000 dikali 10 dikali 0,5 mendapatkan hasil 5000 Pascal. Oke, sudah jelas? Baik. Nah, di sini kalian ingat rumusnya. Kalau pH itu didapatkan dari hasil perkalian Rho, G, dan H, maka untuk mencari Rho ataupun G ataupun H, tinggal membagi pH-nya dengan dua besaran yang diketahui. Misalnya kalau mau cari G sudah tetapan ya. Misalnya mau cari H, misalnya mau cari kedalaman, maka
pH dibagi rho dikali G atau pH per rho dikali G, seperti itu. Ini selanjutnya, hukum-hukum dalam tekanan zat cair. Yang pertama adalah bejana berhubungan. Permukaan zat cair yang tidak bergerak dalam suatu bejana atau bejana berhubungan selalu terletak dalam bidang datar. Coba kalian perhatikan pada gambar di sebelah kiri, permukaan zat cair yang tidak bergerak dalam bejana selalu datar. Kemudian di gambar sebelah kanannya, bentuk permukaan zat cair pada bejana berhubungan tidak terpengaruh oleh bentuk pipanya. Jadi tidak dipengaruhi oleh bentuk pipanya. Jadi dia sama. Hukum bejana berhubungan tidak akan berlaku jika pada bejana diisi 2 atau lebih jenis zat cair. Jadi kalau dia zat cairnya ada 2 jenis, maka dia tidak berlaku hukumnya. Seperti yang gambar tadi, di gambar sebelah kanan, yang berwarna biru adalah air, sedangkan yang sedikit itu adalah minyak. Kita lihat permukaan yang dikenai minyak tingginya berbeda dengan permukaan yang lain, ya, karena dia memiliki zat cair yang berbeda. Kemudian yang kedua, tekanan udara pada bejana tidak sama, misalnya karena ditutup pada saat pengisian. Yang ketiga, pada bejana terdapat pipa kapiler. Ketinggian permukaan kedua zat cair tidak sama, namun tekanan zat cair pada kedalaman yang sama adalah sama besar. Ingat, tekanan hidrostatis. Jadi tekanan pada kedalaman yang sama itu sama besarnya. Kemudian yang kedua adalah hukum Pascal. Dalam ruang tertutup, tekanan yang diberikan pada zat cair diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Jadi pernyataan ini adalah bunyi dari hukum Pascal. Dalam ruang tertutup, tekanan yang diberikan pada zat cair diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Beberapa alat teknik dalam kehidupan sehari-hari yang prinsip kerjanya berdasarkan hukum Pascal antara lain pompa hidrolik, dongkrak hidrolis, dan rem hidrolis atau cakram. Alat dan cara kerjanya berdasarkan hukum Pascal yang pertama tadi adalah pompa hidrolis, kemudian dongkrak hidrolis, dan rem hidrolis atau rem cakram. Kemudian yang ketiga adalah hukum Archimedes. Suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Sehingga adanya gaya Archimedes dalam zat cair menyebabkan benda yang dicelupkan ke dalamnya mengalami 3 kemungkinan, yaitu terapung, melayang, dan tenggelam. Suatu benda dikatakan terapung kalau massa jenisnya, ya, kalau massa jenis benda tersebut lebih kecil daripada massa jenis zat cair, sehingga dia bisa mengapung. Kalau lebih kecil dari massa jenis zat cair, maka dia akan terapung. Sedangkan benda dikatakan melayang jika massa jenisnya hampir mendekati massa jenis zat cair. Sedangkan benda dikatakan tenggelam kalau massa jenisnya lebih besar daripada zat cairnya. Atau bendanya lebih berat daripada zat cairnya, maka dia akan tenggelam. Nah, dari hukum Archimedes ini, para ahli atau para ilmuwan di bidangnya, terutama dalam pembuatan kapal misalnya, kan kalau kita lihat kapal itu dari besi. Tapi kenapa dia bisa mengapung? Karena kapal ini dibuat dengan memanfaatkan prinsip Archimedes, yaitu dia membuat massa jenisnya lebih kecil daripada massa jenis zat cair. Caranya bagaimana? Caranya di bagian bawah kapal itu dibuat rongga sehingga udara bisa menahan bobot kapal tersebut ketika berada di air, sehingga kapalnya tidak tenggelam. Makanya kita mengenal yang namanya istilah lambung kapal.
Oke, mungkin itu saja pembahasan kita pada hari ini. Untuk pembahasan berikutnya kita akan membahas tentang tekanan darah dan juga penerapan tekanan pada transportasi tumbuh-tumbuhan. Sekian Bapak Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.